warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para pemegang saham, investor, mitra kerja, serta seluruh hadirin yang telah meluangkan waktu untuk hadir secara daring pada acara Public Expose PT Radian Utama Intrinsko Tbk dengan kode saham RUIS tahun 2025 pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025. Izinkan saya, Mona Nazarudin, selaku moderator pada acara ini, menyampaikan ucapan selamat datang dan rasa terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Acara ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga keterbukaan informasi sekaligus memperkuat komunikasi yang transparan dengan seluruh pemangku kepentingan. Hadirin yang terhormat, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sejumlah informasi penting melalui 6 agenda utama, yaitu Company Overview sebagai pengantar terkait gambaran umum perusahaan. Dilanjutkan dengan agenda kedua, Key Highlights, yang akan memaparkan poin penting yang telah dicapai sepanjang tahun 2025. Dilanjutkan dengan agenda ketiga mengenai Operational Highlights yang akan memaparkan gambaran kinerja operasional yang menjadi pilar utama keberhasilan perusahaan. Agenda keempat, Financial Performance, dipaparkan laporan kinerja keuangan perusahaan hingga kuartal 2 2025. Agenda kelima, Sustainability, akan mengetengahkan gambaran komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan. Dan yang terakhir, Next Plan, sebagai agenda keenam, akan mengetengahkan strategi dan langkah perusahaan untuk menghadapi tantangan di tahun mendatang. Presentasi hari ini akan disampaikan secara bergantian oleh jajaran direksi kami. Oleh karenanya, izinkan kami untuk memperkenalkan jajaran direksi yang hadir pada acara Pubex hari ini. Pertama-tama kami perkenalkan Bapak Abi Abdullah Ganis selaku Direktur Utama yang akan memaparkan agenda pertama, kedua, dan terakhir. Selamat datang Pak Abi. Kemudian Bapak Suharto Nur Cahyono selaku Direktur yang akan menyampaikan agenda ketiga dan kelima. Selamat datang Pak. Dan yang terakhir, Direktur kami Bapak Zaki Maulana yang akan membahas agenda keempat. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Kami juga akan menyediakan sesi tanya jawab di akhir acara untuk memberikan ruang diskusi kepada Bapak dan Ibu sekalian. Baiklah, untuk memulai acara ini, kami mengundang pertama-tama Bapak Abi Abdullah Gani selaku Direktur Utama untuk menyampaikan paparan pembuka. Kepada Bapak Abi, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Mona Nazarudin. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan gambaran singkat mengenai profil perusahaan kami. Saat ini Radian Group telah tumbuh sebagai penyedia layanan energi terintegrasi yang terus berkomitmen menghadirkan solusi terpercaya bagi customer kami. Seluruh aktivitas bisnis kami dijalankan melalui 3 pilar utama yang menjadi fondasi kekuatan dan arah pertumbuhan perusahaan. Pertama, Asset Integrity Solutions. Kami memahami bahwa integriti aset adalah kunci keberhasilan operasional di sektor energi. Layanan kami dirancang untuk meningkatkan keselamatan, mengoptimalkan kinerja, dan memperpanjang masa pakai infrastruktur yang penting untuk pelanggan. Dengan pendekatan berbasis resiko dan digital solution yang inovatif, kami memastikan keandalan aset klien kami tetap terjaga. Kedua, Operation, Maintenance, and Engineering Services. Melalui layanan pemeliharaan dan rekayasa yang komprehensif, kami mendukung keandalan, efisiensi, dan keselamatan aset pelanggan. Mulai dari pemeliharaan yang rutin hingga proyek rekayasa yang kompleks, kami menawarkan solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dan untuk tujuan operasional klien kami.
sehingga operasional dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan. Ketiga, offshore services. Kami mengoperasikan bisnis strategis di bidang MOPU atau Mobile Offshore Production Unit dan juga Marine Services. Layanan ini menyediakan solusi produksi minyak dan gas yang efisien serta pengelolaan armada kapal pendukung untuk memastikan operasi lepas pantai dapat berjalan dengan aman dan andal. Pilar ini semakin memperkuat posisi Radian sebagai mitra terpercaya di industri energi lepas pantai. Hadirin sekalian, ketiga pilar ini tidak hanya mencerminkan kekuatan inti perusahaan, tapi juga komitmen Radian untuk menghadirkan solusi terintegrasi dan bernilai tinggi bagi pelanggan di tengah dinamika industri energi yang terus berkembang. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan visi, misi, dan nilai-nilai yang menjadi pedoman Radian Group. Visi kami adalah to be a leader in asset integrity and integrated engineering operational solutions, prioritizing safety, value creation, and energy transition. Visi ini jelas menegaskan komitmen Radian Group untuk menjadi pemimpin dalam penyediaan solusi energi yang tidak hanya berfokus pada penciptaan nilai dan keselamatan kerja, tapi juga mendukung transisi energi berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi tersebut, kami menetapkan 6 pilar misi utama. Yang pertama, memberikan keunggulan di bidang asset integrity services. Kedua, menyediakan solusi rekayasa dan juga operasional yang terintegrated. Ketiga, mendorong kolaborasi untuk inovasi dan terus adopsi teknologi terbaru. Keempat, menjamin keselamatan kerja dengan standar yang tinggi. Kelima, berfokus pada ESG dan juga transisi energi berkelanjutan. Keenam, mengutamakan kesejahteraan dan pengembangan karyawan. Selain itu, Radian juga berpegang pada nilai inti yang kami beri nama Insan, yang menjadi pedoman budaya perusahaan. Insan merupakan singkatan dari integrity, yaitu menjunjung etika dan transparansi, inovatif, inovasi yang berkelanjutan menciptakan nilai di tengah perubahan, strive for collaboration, kolaborasi inklusif untuk membangun ekosistem internal dan juga eksternal yang sangat produktif, agile and resilience, kemampuan beradaptasi di tengah tekanan bisnis, tak lupa juga noble and care, komitmen perusahaan terhadap aspek lingkungan, sosial, serta bisnis yang berkelanjutan bagi ekosistem bisnis. Hadirin sekalian, visi, misi, dan nilai inti ini merupakan pedoman yang akan membimbing Radian Group dalam menghadapi segala dinamika industri, sekaligus memastikan bahwa setiap langkah yang kami ambil selalu memberikan manfaat berkelanjutan bagi pelanggan, mitra, dan masyarakat luas. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan salah satu langkah strategik yang telah dilakukan oleh anak perusahaan Radian Group, yaitu PT Supraco Indonesia atau kita sebut dengan SPC, terkait divestasi saham pada PT Sorik Merapi Geothermal Power. Divestasi ini dilakukan pada 9 September 2025 melalui perjanjian jual beli saham dengan OTP Geothermal dan KS Orka Renewables. SPC melepaskan 373 lembar saham atau setara dengan 5,003% kepemilikan di perusahaan SMGP. Transaksi ini dilakukan dengan dua tujuan utama, yaitu menyelesaikan kewajiban hutang SPC kepada OTP Geothermal dan juga memperkuat posisi keuangan perusahaan melalui peningkatan likuiditi dan diversifikasi investasi. Total nilai transaksi adalah 10,465 juta USD atau setara dengan 177 miliar rupiah dengan rincian 7,465 juta USD atau setara dengan 122,87 miliar rupiah melalui mekanisme set off hutang dengan OTP Geothermal. 3 juta USD atau setara dengan 49,3 miliar rupiah pembayaran tunai penuh dari KS Orka. Hasil transaksi digunakan untuk restructure keuangan termasuk investasi pada portfolio bisnis lain,
serta sebagai penyediaan modal kerja yang mendukung pertumbuhan SPC di masa depan. Transaksi ini dikategorikan sebagai material transaction sebesar 30,97% dari equity dan tidak memerlukan persetujuan RUPS. Transaksi ini telah memperoleh fairness opinion dari penilaian independen atau KJPP yang menyatakan bahwa transaksi ini wajar. BOD dan BOC Radian menegaskan bahwa seluruh information material yang telah diungkapkan secara penuh sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui pembahasan panjang dengan konsultan hukum, pajak, dan keuangan serta auditor. Transaksi ini tidak menimbulkan dampak keuangan yang merugikan karena sebagian besar diselesaikan melalui set-off dan tanpa ada arus yang keluar. Kepemilikan Radian di SMGP berkurang namun sifatnya kepemilikan hanya minoritas, maka tidak mempengaruhi tata kelola maupun kontrol perusahaan SMGP. Transaksi ini sekaligus memperkuat restructuring keuangan dan juga meningkatkan liquidity jangka panjang Radian. Hadirin yang saya hormati, saya lanjutkan dengan memperkenalkan susunan manajemen baru Radian Group yang diharapkan mampu membawa semangat baru, memperkuat tata kelola serta mendorong perusahaan mencapai kinerja yang lebih berkelanjutan. Untuk jajaran komisaris, Dewan Komisaris kami dipimpin oleh Ibu Amira Ganis sebagai Presiden Komisaris, didukung dengan Bapak Mish'al A. Bahwal sebagai Komisaris dan Bapak Nino Fediawan Kusmedi sebagai Komisaris Independen. Dewan Komisaris berperan dalam memberikan arahan strategik dan memastikan bahwa seluruh aktivitas perusahaan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Manajemen eksekutif perusahaan dipimpin oleh saya sendiri, Abi Abdullah Ganis, selaku Presiden Director, bersama Bapak Zaki Maulana dan Bapak Suharto Nur Cahyono sebagai Direktur. Saya dan direksi lainnya bertanggung jawab penuh dalam mengelola perusahaan, mengelola operasional, menjalankan strategi bisnis, serta memastikan pencapaian kinerja keuangan dan non-keuangan perusahaan. Selain jajaran komisaris dan direksi, Radian Group juga didukung oleh jajaran Vice President yang memimpin di berbagai fungsi utama, antara lain Bapak Ilham Santoso sebagai VP Asset Integrity Services, Bapak Syahrul Syam sebagai VP Operation Maintenance and Engineering Service, Bapak Agung Adi Saputra sebagai VP Offshore Facility Service, Bapak Ramzi Amir sebagai VP QHSE dan Compliance, Ibu Mona Nazarudin sebagai VP Legal and Corporate Secretary, Bapak Ari Wibowo sebagai VP Shared Service. Hadirin sekalian, dengan formasi manajemen baru ini, Radian Group optimis untuk melangkah lebih jauh dan menciptakan tantangan industri energi serta terus menciptakan nilai berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Kami mendapatkan berbagai award di tahun ini, dimulai dengan di bulan Januari, Second Best Health Performance High Risk Contract dari Pertamina Hulu Indonesia melalui anak perusahaan kami PT Supraco Indonesia. Third Best Health Performance dalam Medium Risk Contract dari PT Pertamina Hulu Indonesia untuk PT Radian Utama Interinsco Tbk. Yang ketiga, Excellent Safety and Operation Contribution dari PT Pertamina Hulu Energy Oses. Outstanding Performance and Appreciation dari RH Petro Gas Limited. Pada bulan Februari 2025, kami mendapatkan Third Best Contractor dari PT Pertamina Hulu Rokan. Pada bulan Mei 2025, kami mendapatkan Award Best Vendor Silver Award dari PT PLN Mandau Cipta Tenaga Nusantara. Lanjutkan bulan Juli 2025, kami mendapatkan 2 award, yaitu Best Service Provider dari PT Alnusa Trans Samudra dan Best Supplier Performance dari PT Pertamina IP Cepu. Lanjutkan bulan September 2025, Best Contractor dari PT Pertamina Hulu Rokan. Hadirin sekalian,
Rangkaian penghargaan ini bukan hanya pengakuan atas kinerja perusahaan, tapi juga mencerminkan kepercayaan pelanggan kepada Radian Group. Pencapaian ini menjadi motivasi yang besar bagi kami untuk terus menjaga kualitas layanan, mengutamakan keselamatan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan. Hadirin yang saya hormati, di samping memperoleh berbagai penghargaan atas kinerja kontribusi perusahaan, Radian Group juga terus memperluas kerjasama strategik dengan berbagai mitra, nasional maupun internasional. Kolaborasi ini menjadi wujud komitmen kami dalam mendorong inovasi, keberlanjutan, serta memperkuat daya saing perusahaan di masa depan. Berikut adalah kolaborasi yang baru saja terjalin sepanjang kuartal 2 2025. 15 Januari 2025, PT Ruis Tbk menandatangani MOU dengan PT Diameter Consulting, PT Suprako Daya Wisesa, serta PT Lembata Hira Sejahtera Batara yang menandai komitmen formal dan kolaborasi lintas industri untuk menciptakan kemitraan yang berdampak positif bagi terciptanya masa depan berkelanjutan. Pada 25 Februari 2025 terjadi penandatanganan MOU antara RUI dengan Center for Material Processing and Failure Analysis. Kemitraan ini berfokus pada peningkatan kolaborasi research dan pengembangan di bidang material processing and failure analysis. Juga pada tanggal 25 Februari 2025 ada penandatanganan MOU dengan Center Material Processing Failure and Analysis. Lanjutkan pada 23 Juni 2025, PT Suprako Daya Wisesa, PT Lembata Hira Sejahtera, dan Fair Atmos menandatangani MOU untuk memperkuat komitmen terhadap konservasi lingkungan, ketahanan masyarakat, serta kolaborasi industri. Lanjutkan pada bulan Agustus 2025, Radian Utama Intrinsco menandatangani MOU dan NDA dengan Vision Petroleum International, perusahaan berbasis energi dengan solusi inovatif untuk mendukung efisiensi keberlanjutan operator migas yang berasal dari Malaysia. Kerjasama ini menandai langkah awal Kementerian Strategik dalam pengembangan teknologi layanan surface oil recovery solution, water injection, and engineered chemistry sebagai bagian dari komitmen perusahaan untuk menghadirkan inovasi dan peningkatan layan operation, maintenance, and engineering. Selain kerjasama baru yang terjalin di 2025, Radian Group juga telah menjalin kerjasama strategik dengan sejumlah mitra utama, antara lain Canadian Solar, Crondell Energy, Kongsberg Ferrotech, Intero The Sniffers, Dexon Technology, Swift Energy, Carimin, EP, CMPVA, FTUI, Vision Petroleum, Demeter, Fairatmos, Batara, dan juga OTI. Kolaborasi ini memperkuat kemampuan perusahaan dalam menghadirkan layanan kelas dunia serta solusi inovatif di berbagai sektor. Selain itu, Radian Group juga aktif menjadi anggota di berbagai asosiasi industri seperti Apitindo, Perkindo, Asosiasi Emiten Indonesia, Aperlindo, Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mechanical Indonesia, APEKNAS, Gapensi, Indonesian Corporate Secretary Association, API, Abadi, serta Asosiasi Perusahaan Migas Indonesia. Kolaborasi dan keanggotaan ini mencerminkan komitmen Radian dalam menjaga inovasi, menerapkan praktik terbaik di industri, serta kepatuhan terhadap standar profesional baik di tingkat nasional maupun internasional. Hadirin sekalian, bentuk kolaborasi dan kemitraan ini menegaskan bahwa Radian tidak hanya fokus pada pencapaian internal, tapi juga membangun jaringan relasi yang kuat untuk menghadirkan solusi inovatif dan berkelanjutan bagi pelanggan serta industri energi. Hadirin sekalian, capaian penghargaan dan kemitraan yang telah saya sampaikan tadi tentu tidak terlepas dari kekuatan operasional yang menjadi
fondasi utama perusahaan. Oleh karena itu, izinkan saya untuk menyerahkan sesi berikutnya kepada Bapak Soeharto Nucahyono selaku Direktur untuk memaparkan lebih detail mengenai kinerja operasional perusahaan pada kuartal 2 2025. Kepada Bapak Soeharto, saya persilahkan. Terima kasih Pak Abi. Hadirin yang saya hormati, di tahun 2025 ini Radian Group mencatatkan beberapa perkembangan positif dari sisi proyek baru maupun proyek yang sedang berjalan. Saya awali dengan perolehan proyek baru hingga periode kuartal kedua tahun 2025 ini. Yang pertama, nilai kontrak proyek baru yang telah berhasil kami raih mencapai 1,3 triliun, meningkat dari periode sebelumnya di kuartal 2 tahun 2024 lalu, yaitu sebesar 673 miliar. Dan jika dibandingkan dengan capaian penuh pada tahun 2024 lalu, 1,6 triliun. Jumlah proyek baru sendiri juga meningkat dari sebelumnya 270 proyek di periode yang sama tahun lalu menjadi 357 proyek di tahun ini. Dari total proyek tersebut, proyek-proyek tersebut berasal dari bisnis unit Asset Integrity sebesar 312 miliar rupiah sebanyak 268 proyek. Adapun untuk bisnis Operation and Maintenance sebanyak 88 proyek senilai 995 miliar, dan untuk bisnis Offshore Services sebanyak 1 proyek senilai 4 miliar rupiah. Adapun untuk aktif proyek sendiri, Radian saat ini masih mengolah sebesar 332 proyek aktif untuk multi years dengan total nilai mencapai hingga 7 triliun rupiah. Proyek-proyek tersebut mencakup pada bisnis unit Asset Integrity dengan nilai hampir 1 triliun rupiah sebanyak 211 proyek. Adapun untuk Operation and Maintenance senilai 3,5 triliun rupiah sebanyak 113 proyek, dan untuk bisnis Offshore Services sebanyak 8 proyek dengan nilai 2,5 triliun rupiah. Hadirin sekalian, perolehan proyek baru maupun proyek aktif kami membuktikan bahwa Radian tidak hanya sanggup memperoleh proyek-proyek baru di situasi yang kompetitif saat ini, namun juga ini menunjukkan bahwasanya mitra-mitra bisnis kami masih sangat percaya terhadap Radian untuk menjalankan bisnis sebagai partner di sektor energi. Untuk aktif proyek sendiri, jika dilihat di slide, sebarannya kami masih di Indonesia, terutama sekali di Pulau Jawa sebanyak 171 proyek, di Sumatera ada 82 proyek, di Kalimantan ada 54 proyek, 14 proyek di Papua, 9 proyek di Sulawesi, dan sisanya di Bali dan Nusa Tenggara. Adapun jika dilihat dari kontribusi setiap bisnis unitnya, kita melihat saat ini sebarannya di bisnis OMES sudah meskipun agak sedikit turun, tapi portfolionya lebih beragam lagi. OMES saat ini 50%, disusul oleh bisnis offshore sebanyak 36%, dan bisnis ICE sebanyak 14%. Sementara untuk klien-klien kami saat ini masih didominasi oleh sektor oil and gas sebanyak 92%, dan sektor oil and gas sebesar 8%. Ini sudah cukup turun dibandingkan periode sebelumnya, di mana sektor oil and gas masih rata-rata di atas 95%. Selain itu juga dari sisi portfolio klien, kali ini kami sudah ada beberapa klien yang cukup signifikan di luar oil and gas, diantaranya ada Star Energy dan Sarula Energy. Sementara untuk sektor oil and gas-nya masih didominasi oleh Pertamina, Medco Energi, Premier Oil, PetroChina, Citic Seram, dan Exxon untuk top klien kami. Hadirin sekalian, capaian-capaian ini sekali lagi membuktikan
bahwa Radian tidak hanya kuat dalam menjalankan proyek baru, tetapi juga mampu menjaga jalinan kerjasama dari klien-klien strategis yang berada di sektor oil and gas dan sektor energi lainnya. Hadirin yang saya hormati, berikut saya akan paparkan beberapa gambaran komprehensif mengenai portfolio yang sedang Radian Group jalankan. Yang pertama terkait dengan regular maintenance. Jadi kami saat ini seperti biasa juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang rutin ya di klien, berfokus pada inspeksi dan pemeliharaan dan perawatan untuk menjaga keberlangsungan operasional bisnis pelanggan. Beberapa proyek diantaranya jasa inspeksi, sertifikasi, dan kalibrasi di Pertamina EP Kalimantan Timur yang tahun ini baru kami peroleh hingga nanti di tahun 2027. Sementara yang kedua adalah Provision of Lifting Equipment Maintenance Services di Eni Muara Bakau di Kalimantan Timur. Ini juga baru kami peroleh tahun ini, berlangsung hingga 3 tahun hingga 2028. Yang ketiga adalah Blasting, Coating, and Maintenance Services untuk di Pitra Citra Tubindo TBK di Batam. Selanjutnya untuk proyek terkait dengan continuous improvement, kami menamainya proyek-proyek terkait dengan continuous improvement karena ini adalah proyek-proyek yang menurut kami yang berorientasi pada peningkatan keandalan, keefisiensian, penggunaan teknologi terkini, dan optimalisasi kinerja operasional bisnis customer-customer kami. Beberapa proyek yang dapat kami laporkan diantaranya adalah penggunaan long range UT, inspeksi berbasiskan teknologi terkini di Pertamina Hulu Rokan yang telah berlangsung dari tahun lalu dan diperkirakan berakhir di tahun 2027. Ada juga proyek terkait dengan drilling dan wash operation services di Petrogas Basin yang berlangsung selama tahun 2025 ini, diperkirakan selesai di akhir tahun ini. Sementara yang terakhir adalah proyek terkait dengan risk based inspection di PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. Selanjutnya proyek-proyek yang terkait dengan sustainability. Kami menamakan proyek-proyek ini terkait dengan sustainability karena proyek-proyek ini berfokus pada transisi energi bersih, konservasi lingkungan, dan berkontribusi jangka panjang terhadap lingkungan di klien kami. Beberapa proyek kami diantaranya adalah terkait dengan environmental monitoring services di Pertamina EP Subang Field. Lantas kami tetap memasang solar panel ya. Saat ini yang sedang kami kerjakan adalah proyek terkait solar rooftop power plant di Ngawi di PT Sakti Sahwawita Indonesia di Indonesia Timur sebesar 850 kWp. Dan yang terakhir adalah proyek Road Access Bridge and Well Path Construction di Gunung Hamiding di Halmahera untuk PT Star Energy. Hadirin sekalian, ketiga jenis proyek yang telah dipaparkan tersebut memperlihatkan bagaimana Radian tidak hanya menjaga keberlanjutan operasional pelanggan, tapi juga turut berkontribusi dalam mendukung agenda energi transisi energi nasional dan tanggung jawab kami terhadap lingkungan. Hadirin sekalian, selanjutnya mari kita lihat bagaimana pencapaian operasional tersebut tercermin dalam kinerja keuangan perusahaan melalui paparan kinerja keuangan perusahaan. Untuk itu, izinkan saya mengalihkan sesi berikutnya kepada Bapak Zaki Maulana untuk memberikan pemaparan mengenai kinerja keuangan perusahaan untuk periode berakhir kuartal kedua tahun 2025. Kepada Bapak Zaki, saya persilahkan. Terima kasih kepada Bapak Soeharto. Hadirin yang saya hormati, setelah membahas pencapaian operasional dan proyek strategis, kini izinkan saya menyampaikan kinerja keuangan Radian pada kuartal kedua tahun 2025. Pertama dari sisi pendapatan di Q2 2025 tercatat sebesar 945 miliar, mengalami penurunan 9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya kontribusi dari bisnis manpower supply.
Namun demikian, fokus perusahaan untuk memperkuat segmen Operation Maintenance dan Engineering Services justru memberikan hasil positif. Karena meskipun menghasilkan pendapatan yang lebih rendah, segmen ini memiliki margin yang lebih sehat. Selain itu, kontribusi pendapatan dari AIS meningkat hampir 2 kali lipat dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kedua, dari sisi profitabilitas, gross profit meningkat 3,9% menjadi 101 miliar, dengan margin naik 9,3% menjadi 10,7%. Kontribusi OMES terdapat peningkatan pada profitabilitas. Net income juga menunjukkan kenaikan signifikan sebesar 21,6% dari 6,6 miliar pada Q2 2024 menjadi 8 miliar pada Q2 2025. Hal ini mencerminkan pergeseran strategi perusahaan yang lebih berorientasi pada bisnis bernilai tambah tinggi. Selanjutnya, mengenai posisi keuangan atau balance sheet, total aset naik 1,2% menjadi 1 triliun 418 miliar, didukung oleh kenaikan liabilitas sebesar 1% dan pertumbuhan ekuitas 1,5%. Hal ini menunjukkan stabilitas keuangan yang terjaga. Dari sisi arus kas, operating cash flow meningkat signifikan menjadi 48 miliar. Meskipun ending cash flow sedikit terkoreksi di 0,7%, tetapi tetap mencerminkan pemanfaatan kas yang efektif serta likuiditas yang sehat. Terakhir, terkait rasio keuangan, struktur pemodalan perusahaan tetap kuat dan terkendali. Current ratio meningkat 1,49, menunjukkan peningkatan likuiditas. Debt to equity ratio stabil di 1,52, sementara debt to service ratio hanya turun tipis ke 2,43. Hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban finansial. Selain itu, pada tahun 2025, Radian Group memperkuat kemitraan strategis dengan perbankan melalui 2 fasilitas kredit penting. Kami ucapkan terima kasih kepada CIMB Niaga yang telah meningkatkan fasilitas pendanaan dengan kembali mendukung pembiayaan di entitas anak perusahaan. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada UOB yang telah memberikan fasilitas kredit senilai 115 miliar untuk mendukung proyek strategis antara PT Supraco Indonesia, Sarula Operation, dan PT Star Energy Geothermal Indonesia. Serta kami juga ucapkan terima kasih kepada HSBC yang telah konsisten membantu Radian Group selama ini. Terima kasih juga kepada seluruh lembaga keuangan yang sudah menjalin kerjasama dengan Radian Group. Sebagai penutup dari penyampaian laporan keuangan kuartal 2 tahun 2025, saya sampaikan bahwa pencapaian ini menggambarkan kekuatan perusahaan dalam menghadapi tekanan pada sisi pendapatan. Radian juga berhasil menjaga profitabilitas dan likuiditas keuangan perusahaan. Hal ini juga tercermin dari kepercayaan dari para mitra keuangan utama yang terus memberikan dukungan penuh berupa fasilitas pendanaan kepada Radian Group. Hadirin sekalian, selanjutnya mari kita lihat bagaimana komitmen perusahaan terhadap aspek keberlanjutan. Untuk itu, izinkan saya mengalihkan sesi berikutnya kepada Bapak Suharto Nur Cahyono kembali untuk memberikan pemaparan mengenai kinerja keberlanjutan perusahaan untuk periode kuartal 2 2025. Kepada Bapak Harto, saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Pak Zaki. Hadirin yang saya hormati, setelah melihat capaian kinerja finansial yang cukup solid dan konsisten, mari kita beralih pada hal yang sangat penting juga, yaitu pemaparan aspek keberlanjutan perusahaan. Saya awali dengan terkait dengan sustainability roadmap. Yang pertama, Radian Utama menegaskan arah strategi perusahaan menuju masa depan yang lebih hijau, inklusif, dan berintegritas melalui peta jalan keberlanjutan. Kami melihat bahwa peta jalan ini bukan sekedar rencana, tetapi juga wujud nyata komitmen kami untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam setiap proses bisnis kami, serta memastikan keterlibatan dan kontribusi Radian terhadap target net zero emission Indonesia dan pencapaian Sustainable Development Goals. Peta jalan ini terbagi dalam 3 fase utama yang dirancang secara progresif sebagai berikut. Yang pertama, kami menetapkan sebagai fase mastery dan performing yang kami tetapkan dalam
setelah dari tahun lalu hingga tahun depan, di tahun 2026, fase ini menjadi fondasi awal bagi seluruh inisiatif keberlanjutan Radian. Kami merencanakan pengurangan emisi karbon absolut sebesar 15% yang berasal tidak hanya dari proyek-proyek yang kami kerjakan, tapi juga yang ada di daily operasional kami, penguatan pemahaman keberlanjutan di seluruh lini organisasi, serta konsolidasi aksi-aksi keberlanjutan lintas unit bisnis. Yang kedua, yaitu kami menyebutnya fase excellence. Kami prediksikan nanti di tahun 2027 hingga 2030. Di tahap ini, kami berusaha bertransformasi dari inisiatif menuju integrasi. Radian menargetkan pengurangan emisi karbon lebih lanjut lagi dengan menerapkan praktek berkelanjutan di seluruh proses bisnis. Kami berencana akan memperkuat kembali tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel, meningkatkan kesejahteraan karyawan, serta memperluas pemberdayaan masyarakat di sekitar area operasi. Yang ketiga, kami menyebutnya fase Inspire and Sustaining. Ini akan berlanjut hingga tahun 2036 nanti rencananya. Tahap akhir ini kami berusaha merepresentasikan visi jangka panjang Radian untuk menjadi perusahaan yang tidak hanya bertanggung jawab, tetapi juga menginspirasi perubahan-perubahan yang sifatnya positif. Kami menargetkan net zero emission, memaksimalkan dampak sosial, dan memastikan penerapan praktek terbaik yang berkesinambungan melalui kepatuhan terhadap kode etik perusahaan serta standar etika tertinggi. Guna merealisasikan peta jalan ini, seluruh strategi kami bangun di atas 5 pilar keberlanjutan. Yang pertama adalah terkait dengan Green Operation Practice, di mana kami berusaha mendorong efisiensi energi, transisi ke sumber energi baru dan terbarukan, pengelolaan limbah dan air berbasis ekonomi sirkular, serta inventarisasi GHG menuju karbon netral hingga nol karbon. Yang kedua, inclusive dan sustainable business, di mana kami berusaha mengembangkan produk dan layanan hijau, memperkuat kolaborasi dengan pemangku kepentingan, dan memfokuskan investasi pada sektor berkelanjutan. Ketiga, fair and safe workplace, di mana kami berusaha menegakkan nilai keberagaman, kesetaraan, dan keselamatan kerja untuk memastikan kesejahteraan seluruh karyawan. Yang keempat, stand with communities. Pastinya kami akan berusaha memberdayakan masyarakat lokal melalui program TJSL yang berdampak dan menghormati nilai budaya setempat. Yang terakhir adalah terkait dengan governance practices, di mana kami pastinya akan selalu menegakkan tata kelola yang baik melalui sistem anti-swap whistleblowing sejalan dengan aturan-aturan yang berlaku, serta pelaporan keberlanjutan yang transparan sesuai dengan pelaporan di Indonesia dan standar internasional. Selanjutnya, saya akan paparkan terkait beberapa kinerja ESG kami sebagai bagian dari komitmen Radian Group dalam menerapkan prinsip ESG secara menyeluruh. Kami mencatat beberapa capaian yang telah kami berhasil raih, yang telah kami juga publikasikan dalam laporan keberlanjutan kami yang telah kami terbitkan di tahun 2025 ini, artinya untuk laporan tahun 2024 lalu. Yang pertama terkait dengan aspek environmental. Dari sisi lingkungan, kami terus memperkuat kontribusi terhadap transisi energi rendah karbon dan efisiensi sumber daya. Beberapa di antaranya dapat kami laporkan. Yang pertama terkait dengan PT Supraco Lines yang hingga akhir 2024 lalu telah menggunakan 98.613 gigajoule energi berbasilkan B30 yang menjadikan 100% konsumsi bahan bakar kapal kami berbasiskan biodiesel. Radian juga berhasil memperoleh sertifikasi EDGE dan peringkat silver untuk bangunan hijau sebagai wujud nyata efisiensi energi dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Kami juga mengadopsi sistem IQ Air Outdoor dari akhir tahun 2024 lalu untuk pemantauan kualitas udara
di area kantor pusat kami di Jakarta sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan kesehatan kerja. Untuk transisi energi sendiri, kami telah berkontribusi pada 2 proyek panas bumi geothermal yang dengan total kapasitas 30 MW dengan emisi yang berhasil dihindari sebesar 167 ribuan ton CO2. Sementara untuk solar panel sendiri hingga akhir kuartal kedua tahun 2025 lalu kami telah memasang hampir 10 megawatt atau konsisten 2 megawatt setiap tahunnya. Selain itu, kami juga telah mulai mengkonversi beberapa kendaraan operasional. Kami mencoba di kantor pusat kami telah ada 1 kendaraan listrik yang kami gunakan untuk kendaraan operasional, dan kantor pusat kami pun saat ini sudah dilengkapi adanya EV charging station. Adapun untuk aspek sosial, di pilar sosial ini Radian menempatkan manusia dan komunitas sebagai inti dari keberlanjutan. Contohnya per akhir Desember 2024 lalu, insan Radian total pekerja ya di Radian Group untuk wanita mencakup 40% dari total karyawan. Sementara di level top manajemen saat ini 17% wanita yang menempati posisi top manajemen. Ini mencerminkan adanya kesetaraan kerja di Radian. Adapun untuk investasi sosial perusahaan meningkat dari sebelumnya menjadi 1,3 miliar di tahun 2024 dengan program yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Kami juga telah mencatat lebih dari 10.000 jam pelatihan selama 2024 lalu untuk meningkatkan kompetensi dan kesiapan SDM kami di seluruh lini bisnis. Untuk keselamatan kerja sendiri, di tahun ini Radian melalui MOPU telah berhasil menorehkan prestasi selama 19 tahun tanpa lost time injury, serta konsisten menerapkan SMK 3 dan ISO 45001 dalam seluruh kegiatan operasional. Sementara untuk aspek governance, kami semenjak 2021 lalu telah mengadopsi GRI Universal Standard dan mengintegrasikan prinsip Task Force on Climate Related Financial Disclosure dalam laporan keberlanjutan kami, termasuk laporan keberlanjutan 2024 lalu, serta publikasi laporan keberlanjutan untuk masing-masing entitas. Kami juga sudah menerbitkan laporan keberlanjutan untuk 2 entitas kami, yaitu PT Supraco Indonesia dan Supraco Lines. Selain itu juga Radian telah meraih skor 74 pada ASEAN Corporate Governance Scorecard di tahun 2024 lalu untuk tata kelola di 2023. ASEAN Corporate Governance Scorecard ini biasanya tiap 2 tahun, jadi next penilaiannya akan di tahun depan. Selain itu, sistem manajemen mutu ISO 9001 kami telah diimplementasikan sejak 2010 dan kami memperkuat integritas organisasi melalui penerapan ISO 37001 terkait anti bribery management system yang sudah berlaku semenjak 2022 lalu. Secara keseluruhan, capaian-capaian ini menunjukkan bahwa Radian Group tidak hanya memenuhi kewajiban ESG, tetapi juga mengintegrasikannya sebagai bagian dari strategi bisnis dan budaya perusahaan serta membangun nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan. Setelah capaian ESG, selanjutnya kami akan menunjukkan bagaimana hal-hal tersebut ya diterapkan secara nyata di lapangan. Beberapa hal yang kami telah lakukan selama tahun 2025 ini diantaranya adalah pada tanggal 7 Februari 2025 lalu, Radian telah menyelenggarakan pelatihan penanaman mangrove dan malapari bersama masyarakat Desa Kalianget, Kota Sumeneb bekerja sama dengan Ikamat dan Batara. Selanjutnya di bulan Februari lalu juga
kami melakukan penilaian ekologis dan penanaman percontohan di Sumeneb. Program ini bertujuan menguji efektivitas pendekatan restorasi pesisir yang berdampak bagi lingkungan sekitar. Sebagai tindak lanjut, kami juga melaksanakan beberapa program penanaman pohon di beberapa wilayah. Yang pertama, di internal, kami menanamnya di sekitaran kantor cabang kami di Duri. Kami uji coba dengan menanam sebanyak 10 bibit pohon marapari. Sementara di Desa Kalianget, Sumeneb, di bulan Februari hingga Mei lalu, kami juga setelah menanam sebanyak 5.000 pohon mangrove dan 8 malapari. Yang terakhir di bulan Juni 2025 lalu, sekaligus perayaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, kami telah juga menanam sebanyak 830 bibit malapari di Lembata, di Nusa Tenggara Timur, di 3 lokasi saat itu. Pertama di Pantai Wulen Luo, Desa Lamatokan, dan Desa Baul Lali Duli. Secara keseluruhan, hingga pertengahan 2025, Radian Group telah menanam 5.673 bibit pohon, mencakup mangrove dan malapari, dengan keterlibatan aktif masyarakat dan dukungan pemerintah daerah. Dari perhitungan konservatif berdasarkan metodologi C4, kegiatan ini diperkirakan menyerap sekitar 85.806 kg CO2 per tahun atau sekitar 86 ton ya CO2 setiap tahunnya. Atas inisiatif ini, Radian juga telah menerima apresiasi dari Dinas Lingkungan Hidup baik di Lembata dan Sumeneb sebagai pengakuan atas kontribusi perusahaan dalam mendukung program rehabilitasi dan pelestarian lingkungan. Melalui rangkaian kegiatan ini, kami berupaya memastikan bahwa setiap langkah keberlanjutan yang dijalankan tidak berhenti di tingkat kebijakan, tetapi juga benar-benar terimplementasi dan memberikan hasil yang dapat diukur. Hadirin yang saya hormati, setelah pemaparan capaian kinerja dan inisiatif keberlanjutan, kini saatnya kita beralih pada rencana ke depan Radian Group. Untuk itu, saya kembalikan kepada Bapak Abi Ganis yang akan menjelaskan lebih lanjut mengenai rencana perusahaan ke depan. Kepada Bapak Abi, saya persilahkan. Terima kasih, Pak Harto. Hadirin yang saya hormati, berdasarkan capaian kinerja perusahaan yang telah disampaikan, kita bisa melihat bahwa Radian Group tidak hanya berfokus pada hasil hari ini, tapi juga mempersiapkan langkah-langkah strategik untuk masa depan. Oleh karena itu, izinkan saya menyampaikan beberapa rencana perusahaan ke depan yang disusun untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan, memperkuat daya saing perusahaan, sekaligus menjawab tantangan dan juga peluang-peluang di sektor energi. Hadirin yang saya hormati, industri energi saat ini sedang mengalami banyak perubahan. Secara global, permintaan minyak masih tumbuh sekitar 1% per tahun, tapi arah investasi semakin bergeser ke energi bersih. Hingga saat ini, industri migas masih memegang peran penting dalam bauran energi, namun pemerintah sudah menetapkan program-program yang mendukung pencapaian net zero emission pada 2060 melalui pengembangan energi terbarukan seperti geotermal dan juga energi surya. Di sisi lain, kebutuhan efisiensi industri energi semakin meningkat yang membuka peluang baru bagi solusi inspeksi dan juga layanan yang integrated. Industri migas nasional sedang menghadapi tantangan utama, yaitu produksi dari lapangan tua yang menurun, investasi hulu yang berkurang, persaingan tender yang makin ketat, hingga tuntutan ESG dan juga transisi energi yang membatasi ruang ekspansi fosil. Belum lagi terkait kompleksitas regulasi, keterbatasan ketenaga kerja yang berpengalaman, serta ketidakpastian global ekonomi dan juga volatility dari harga minyak. Untuk menanggapi kondisi ini, Radian telah menyiapkan strategi yang berfokus pada 5 arah utama. Yang pertama, memperkuat tata kelola dan juga kepatuhan Good Corporate Governance atau GCG. Kedua,
meningkatkan fokus pada aspek-aspek ESG. Ketiga, melakukan diversifikasi bisnis termasuk menjajaki industri geotermal, ketenaga listrikan, dan juga sektor industri lainnya. Keempat, menyiapkan roadmap layanan yang integrated dan juga digitalize untuk klien-klien kami. Terakhir, melakukan pembaharuan sumber daya baik dari sisi talenta maupun peralatan pendukung. Dengan strategi ini, Radian berkomitmen untuk terus menjaga ketahanan bisnis sekaligus menangkap peluang pertumbuhan ke depan di tengah dinamika industri energi yang terus berkembang. Hadirin yang saya hormati, respon strategi ini kemudian diturunkan lebih detail dalam rencana jangka menengah yang kami sebut sebagai Radian Next Plan. Rencana ini berfokus pada penguatan fondasi bisnis inti untuk mengoptimalkan kinerja operasional dan juga finansial. Terdapat 3 pilar utama dalam rencana ini, yaitu yang pertama, intensification, yaitu memastikan keselamatan kerja, digitalisasi untuk proses dan juga pelaporan, serta pemanfaatan sumber daya yang lebih produktif dan efisien. Differentiation, untuk menghadirkan solusi teknologi digital, serta memasukkan aspek keberlanjutan untuk proyek-proyek tertentu. Yang ketiga, consolidation, memperbesar fokus pada bisnis inti, meninjau kembali kegiatan-kegiatan non-inti, serta memperkuat koordinasi dan juga komunikasi. Dengan langkah-langkah ini, Radian Group menargetkan hasil yang jelas, yaitu peningkatan reputasi, penciptaan daya saing yang lebih kuat, dan juga penguatan margin perusahaan. Kami percaya bahwa Radian Group dapat terus tumbuh secara berkelanjutan, menciptakan nilai jangka panjang, serta memberikan kontribusi lebih besar dan juga nyata bagi pelanggan, masyarakat, dan juga lingkungan sekitar. Demikian penyampaian dan pemaparan dari saya dan juga kedua direksi lainnya, Bapak Zaki Maulana dan Bapak Soeharto. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Abi, Pak Harto, dan Pak Zaki atas pemaparan kinerja Radian Group yang telah disampaikan. Hadirin yang saya hormati, saat ini kita akan memasuki sesi berikutnya. Kami akan membuka kesempatan untuk tanya jawab. Sesi tanya jawab akan berlangsung dalam 2 sesi dengan 3 penanya dari setiap sesinya. Agar sesi ini berjalan dengan tertib dan efektif, dimohon kepada setiap penanya untuk dapat menyebutkan nama dan institusi atau afiliasi yang terlebih dahulu, serta menyampaikan pertanyaan dengan jelas dan langsung pada pokok bahasan. Nantinya pertanyaan akan dijawab secara langsung oleh jajaran direksi sesuai dengan bidang yang menjadi kewenangan masing-masing. Baiklah, sesi tanya jawab yang pertama saya buka. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu pemegang saham, mitra bisnis, maupun rekan media yang ingin menyampaikan pertanyaan, masukan maupun klarifikasi terkait pemaparan yang telah disampaikan. Baik, kita tunggu pertanyaan yang masuk. Bapak dan Ibu dapat menyampaikan pertanyaan dengan menuliskannya pada kolom chat yang ada di halaman Zoom masing-masing. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dalam sistem kami. Baik, pertanyaan pertama akan saya bacakan. Pertanyaan dari M. Yanto dari pemegang saham. Pertanyaannya adalah, apakah manajemen sudah mempunyai rencana investasi sejenis seperti di SMGP atau dari hasil penjualan SMGP dalam beberapa waktu ke depan? Mungkin pertanyaan ini dapat langsung dijawab oleh Bapak Abi. Silakan Pak Abi. Ya. Terima kasih. Bapak Yanto, terima kasih atas pertanyaannya. Salam kenal, Pak. Hingga saat ini belum ada rencana terhadap hal tersebut.
Saat ini investasi yang kita fokuskan hanya dalam berbentuk capex yang digunakan untuk operasional bisnis kami. Tapi manajemen juga berkomitmen untuk selalu memenuhi peraturan dan juga ketentuan berlaku jika ada investasi di kedepannya. Terima kasih Pak Yanto, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Terima kasih Pak Abi atas pemaparannya. Terima kasih Pak Yanto. Selanjutnya kami menunggu pertanyaan berikutnya. Kami ingatkan sekali lagi kepada Bapak dan Ibu bahwa materi public expose pada hari ini dapat diunduh dalam website resmi perusahaan. Sedangkan tayangan sesi atas Pubex ini secara keseluruhan juga dapat disaksikan kembali di kanal resmi Perseroan. Kita tunggu pertanyaan yang masuk dalam sistem. Tentunya sesi tanya jawab ini akan selalu menjadi sesi yang menarik karena akan ada pertanyaan-pertanyaan dari pemegang saham yang akan mengungkap perspektif baru dari sisi pemegang saham dan juga akan menambah penjelasan dan presentasi yang sebelumnya telah disampaikan oleh Direksi Perseroan. Baik, kita tunggu pertanyaan yang masuk. Harapan kami Bapak dan Ibu menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dan memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Mohon untuk dapat menunggu sejenak, karena sistem kami sedang memproses pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Baik, pertanyaan selanjutnya pertanyaan selanjutnya dari Ibu Tia, merupakan investor individu. Pertanyaannya adalah, bagaimana forecast performance sampai akhir tahun 2025 dan gambaran budget 2026? Apa yang menjadi challenge-nya? Kelihatannya ini akan pas sekali untuk dijawab langsung oleh Pak Suharto. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Mona. Salam kenal Bu Tia, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya mengenai forecast performance kami berusaha menjaga level untuk revenue kami berada di level 2 triliun dan sebagaimana telah dipaparkan tadi juga gitu ya, memang di tahun ini terlihat meskipun bisnis migas semakin kompetitif persaingannya, namun kami tetap berusaha untuk melakukan diversifikasi di internal kami. Tadi telah terlihat juga bagaimana bisnis aset integrity kami secara porsi semakin berkembang. Itu menurut kami baik karena bisnis aset integrity kami secara margin itu dibandingkan bisnis manpower supply rata-rata marginnya lebih baik ya. Dan di sisi untuk operation and maintenance sendiri kami juga berusaha untuk melakukan beberapa diversifikasi. Di antaranya tadi juga sudah kami sampaikan, kami juga akan tetap melakukan beberapa tambahan portfolio di bidang pekerjaan terkait sektor geothermal, sebagaimana tadi telah kami sampaikan, ada di Sarula, di Star Energy gitu ya. Sebelumnya kami juga mempunyai beberapa pekerjaan di Geodipa. Jadi harapan kami hal tersebut bisa meningkatkan kinerja di bottom line kami. Demikian mungkin Ibu Tia untuk tahun 2025. Sementara untuk 2026 lalu, sebagaimana tadi telah juga disampaikan oleh Pak Abi gitu ya, kami juga
selain geothermal di ketenaga listrikan dan beberapa sektor di manufacturing juga kami akan coba tambah di portfolio kami untuk 2026 ke depannya. Tentu saja kami berusaha terus untuk meningkatkan bottom line result kami gitu ya. Sementara untuk top line sendiri di sales kami akan berusaha menjaga di levelan 2 hingga 2,1 triliun rupiah. Demikian dapat kami sampaikan. Semoga dapat diterima. Makasih Bu Tia atas pertanyaannya. Saya kembalikan ke Bu Mona. Terima kasih Pak Harto atas jawabannya. Apa mungkin Pak Zaki mau menambahkan? Silakan Iya, Pak. terima kasih Pak Hato. Saya tambahkan sedikit untuk budget 2026 itu sendiri. Kami proyeksikan akan jauh lebih baik dibanding tahun 2025, terutama setelah kita mendapatkan dana divestasi dari SMGP dan juga fasilitas pendanaan lainnya, yang tentunya ini akan kita fokuskan kepada proyek-proyek yang bermargin lebih baik lagi. Mungkin itu saja tambahan saya, Ibu Tia. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih, Bu Mona. Terima kasih Pak Zaki atas tambahan keterangannya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Baik, pertanyaan dari pemegang saham atas nama Ibu Tuti. Pertanyaannya adalah mengapa manajemen memutuskan untuk menjual SMGP kepada OTP yang merupakan pemegang saham mayoritas dibandingkan menunggu ikut OTP untuk menjual kepada pihak ketiga. Valuasinya mungkin akan lebih baik. Contoh waktu itu kan pernah ada rumor OTP akan jual SMGP ke PGE. PGE itu Pertamina Geothermal Energi ya. Oke, ini pertanyaan yang menarik. Pak Zaki mungkin bisa menjelaskan. Silakan Pak. Nanti akan ditambah dengan direksi yang lain. Silahkan. Baik, terima kasih. Tadi pertanyaan dari Ibu Tuti. Terima kasih pertanyaannya. Mengenai hal tersebut, kami manajemen belum mendapatkan informasi lebih lanjut dari pihak OTP mengenai keberlanjutan rencana mereka mengenai penjualan SMGP seperti rencana mereka sebelumnya. Namun di sisi lain, seperti yang tadi kami paparkan di presentasi kami banyak sekali proyek-proyek geothermal yang sejenis, yang potensial, seperti yang kita kerjakan di SMGP. Bahkan kita sudah mendapatkan proyek tersebut di Sarula maupun di Hamiding, dan tentunya ini sangat membutuhkan pembiayaan internal yang cukup besar dari kami, sehingga memang kita manajemen memutuskan untuk mengambil langkah tersebut. Mungkin demikian Ibu Tuti atas pertanyaannya. Semoga bisa menjawab. Terima kasih. Terima kasih Pak Zaki atas penjelasannya. Kita masuk pada sesi berikutnya. Dalam sistem sudah masuk beberapa pertanyaan lainnya. Kami berterima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu dan antusiasmenya di acara PUBES kali ini. Baiklah, akan kami bacakan pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan datang dari Bapak Henry, investor. Bagaimana perkembangan Radian Green Cooling Solution dalam menghasilkan pendapatan tambahan baru bagi PT Radian Utama Interinsco? Mungkin Pak Harto bisa membantu menjawab. Silakan Pak Harto. Ya, terima kasih Pak Henry. Jadi memang pada paparan kami di tahun lalu gitu ya, kami menceritakan mengenai rencana kami untuk masuk ke Green Cooling Solution. Namun demikian, setelah kami mendigging lebih lanjut ya bisnis tersebut gitu ya, selama tahun 2025 ini kami memutuskan untuk menghold terlebih dahulu ya, karena ada beberapa hal terkait. Yang pertama terkait dengan calon partner kami gitu ya, yang kami juga masih melihat lebih lanjut perkembangan dari calon partner kami tersebut gitu ya. Terus yang kedua adalah kita melihat ya ada opsi-opsi lain
yang dapat menghasilkan hal-hal yang sifatnya lebih cepat gitu ya, dibandingkan green cooling ini. Terutama sekali hal ini pastinya disebabkan adanya tambahan modal kerja yang kami peroleh dari hasil penjualan SMGP tersebut ininya. Jadi kami menghold itu karena yaitu tadi ini ada hal yang menurut kami lebih dapat menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang lebih cepat. Demikian Pak Henry dapat kami sampaikan. Terima kasih Pak Harto atas penjelasannya. Semoga Pak Henry dapat menerima penjelasan ini. Kami lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang masuk di sistem kami akan segera kami tayangkan. Sebagai pengingat, kami sampaikan pula bahwa materi public expose hari ini dapat diunduh di website perseroan, dan sedangkan untuk tayangan public expose secara keseluruhan juga dapat disaksikan kembali di kanal resmi perseroan. Barangkali Bapak dan Ibu hadirnya terlambat atau tidak dapat mengikuti secara keseluruhan, jangan khawatir. Di kanal resmi kami akan kami upload sesi Pubex hari ini secara keseluruhan. Sambil menunggu pertanyaan yang masuk di sistem kami juga sampaikan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu dan kehadirannya di acara Pubex ini. Baik, mungkin tim dapat membantu menayangkan pertanyaan lanjutan. Baik, pertanyaan datang dari, mungkin bisa ditayangkan. Pertanyaan datang dari Bapak Surya, pemegang saham individu. Pertanyaannya adalah bagaimana prospek bisnis di migas. Dalam paparan disebutkan beberapa proyek di non-migas. Apakah perusahaan merasa sudah tidak prospek atau bagaimana? Nah, mungkin Pak Harto bisa menjelaskan. Silakan Pak Harto. Ya, terima kasih Bu Mona. Terima kasih Pak Surya atas pertanyaannya. Jadi sebagaimana telah tadi juga dijelaskan di next plan kami gitu ya oleh Pak Abi, bukannya tidak menarik di bisnis migas, tapi kalau melihat pertumbuhan ke depannya memang bisnis ini secara pertumbuhan akan stagnan bertumbuhnya. Seperti itu. Namun demikian di bisnis migas ini kami akan berusaha ya, tadi sudah dijelaskan juga melakukan beberapa intensifikasi gitu ya, di mana kami akan coba melihat terutama sekali di bisnis inspeksi kami, di bisnis ICE kami gitu ya, bagaimana kami bisa mengedepankan penerapan teknologi terkini. Tadi sudah ditayangkan juga mengenai penggunaan LRUT, contohnya long range UT untuk teknologi terkini di bidang ICE. Terus juga ada bidang risk based inspection, di mana kita melakukan inspeksi tanpa melihat, hanya menggunakan pendekatan berbasiskan risiko gitu ya. Tentu saja penggunaan teknologi terkini ini juga mensyaratkan adanya peningkatan kompetensi di inspektor kami. Oleh karena itu juga kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi para inspektor kami di lapangan. Sementara untuk bisnis operation maintenance and engineering services kami, sebagaimana telah diungkapkan juga tadi dalam paparan gitu ya, kami selain di migas kami berusaha fokus untuk di bidang-bidang tertentu. Pastinya kami akan mulai sudah kami lakukan sebenarnya selama 2 tahun terakhir, di mana proyek-proyek manpower supply yang kontribusinya
minimal itu telah kami mulai tinggalkan gitu ya saat ini. Kalaupun masih ada proyek-proyek manpower supply, ini proyek-proyek yang berkaitan dengan proyek operation maintenance kami. Seperti itu untuk di migasnya. Sementara untuk geothermal, sebagaimana tadi telah disampaikan, kami juga setelah mengembangkan dari apa yang kami telah mulai di SMGP lalu, di Geodipa, saat ini kami tambah 2 portfolio di Sarula dan juga di Star Energy. Tentu saja setelah itu kami akan lanjut di sektor energi lainnya, contoh di kelistrikan dan beberapa yang tadi telah saya sebutkan juga di sektor manufacturing dan petrokimia pastinya, seperti itu. Mungkin demikian dari saya, Pak Surya. Saya kembalikan ke Bu Mona. Terima kasih Pak Harto atas penjelasannya. Tentunya kami berharap penjelasan dari direksi dapat menjawab pertanyaan dan permintaan penjelasan tambahan dari Bapak Ibu sekalian. Namun apabila dari penjelasan tadi dirasa ada yang kurang lengkap, kami sarankan untuk dapat mengirimkan pertanyaan secara tertulis kepada kami dan akan kami segera tindak lanjuti dalam forum terpisah. Terima kasih. Selanjutnya kita akan buka satu penanya lagi sebagai pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab pada Pubex kali ini. Kita menunggu pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan datang dari Ibu Ana selaku individu. Sebentar lagi akan kami tayangkan. Baik, pertanyaannya adalah bagaimana dengan perpanjangan kontrak MOPU? Dari laporan keuangan terlihat sudah akan habis masa kontraknya. Baik, kami persilahkan kepada Pak Harto untuk dapat menjawab. Silakan Pak Harto. Ya, terima kasih Bu Ana. Salam kenal dari saya. Ya, Bu Ana, betul sekali bahwasanya untuk kontrak MOPU ini sendiri saat ini kami masih dalam proses negosiasi akhir dengan Medco selaku kontrak owner kami untuk perpanjangan 2 tahun ke depannya. Sebagaimana diketahui bersama, saat ini MOPU kami yang berada di Selat Madura, secara keekonomian sumur-sumur Medco yang ada di sana memang semakin menurun tingkat keekonomiannya. Dari 3 sumur saat ini praktis tinggal tersisa 2 sumur dan dari dua sumur ini sendiri kedepannya hanya akan tinggal 1 sumur. Oleh karena itu juga mungkin di sini juga dapat kami sampaikan kedepannya daily rate untuk MOPU kami juga akan turun kembali. Ini pasti akan berpengaruh ke depannya untuk performance. Tapi sebagaimana tadi telah kami sampaikan juga bahwasanya meskipun di MOPU ini mengalami penurunan kinerja untuk kedepannya, tapi kami akan coba mengoffsetnya dengan beberapa hal-hal yang baru, terutama di bisnis Asset Integrity Services maupun Operation Maintenance kami. Mungkin itu saja dari saya, Bu Mona. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Harto atas penjelasannya. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung acara Public Expose pada hari ini. Kepada seluruh hadirin yang saya hormati, selesai sudah sesi tanya jawab atas pemaparan materi Public Expose 2025. Saya ucapkan terima kasih atas pertanyaan, masukan, dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Demikian rangkaian penyampaian informasi dalam acara Public Expose PT Radian Utama Interinsco Tbk tahun 2025. Terima kasih saya sampaikan atas kehadiran dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari para pemegang saham, mitra bisnis, hingga rekan media yang telah mengikuti pemaparan ini. Seluruh capaian kinerja, strategi, serta komitmen berkelanjutan yang telah dipaparkan mencerminkan upaya berkesinambungan perusahaan untuk terus bertumbuh, menjaga tata kelola yang baik, serta memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Kedepannya,
Kami berkomitmen untuk terus menjalankan strategi yang adaptif, memperluas kolaborasi, serta mendukung transisi energi agar tetap menjadi mitra terpercaya di industri energi. Untuk itu, atas nama manajemen, kami mengundang Bapak Ibu untuk terus memantau perkembangan kami dan mendukung langkah strategis yang kami lakukan. Jika ada pertanyaan atau kebutuhan informasi lebih lanjut, tim kami dengan senang hati akan membantu. Kami percaya, dengan sinergi dan dukungan yang terus terjaga, perusahaan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dan berkelanjutan bagi pelanggan, masyarakat, maupun lingkungan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian, kepercayaan, dan dukungan yang senantiasa diberikan kepada Radian Group hingga saat ini. Semoga kolaborasi yang telah terjalin kokoh dapat semakin memperkuat langkah perusahaan dalam menghadapi tantangan sekaligus meraih peluang di masa mendatang. Sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Terima kasih dan salam hangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.